Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2611. Caitlin Parson saat ini sedang dipenuhi amarah. Setelah Queenie York dijatuhkan oleh Dragon Cell, kini dialah yang menjadi ratu dalam lingkaran sosial Vince York. Semua orang tahu bahwa ia memiliki peluang besar untuk menjadi nyonya keluarga York Hong Kong. Ancaman terbesarnya adalah gadis suci dari kuil 5 kebajikan, Teal Leitol sendiri. Namun, para gadis kuil jarang menikah dengan orang luar. Itulah sebabnya, setelah mempertimbangkan situasinya, Caitlin merasa tidak ada satu hal pun yang dapat menggoyahkan posisinya sebagai calon nyonya keluarga York. Belakangan ini, ia dengan sengaja dan tidak sengaja mulai menunjukkan dirinya. Bahkan orang-orang di sekitarnya melihat arah angin mulai berpihak padanya. Itulah sebabnya semua orang kini memanjakannya dan memberinya rasa hormat. Bahkan Vince pun memandangnya dengan penuh perhatian. Ia bisa mendapat perlakuan istimewa kemanapun ia pergi. Bisa dikatakan, saat ini tidak ada yang berani menentang Caitlin. Namun, seseorang seperti Harvey justru cukup berani untuk melakukan hal sebaliknya. Jika Harvey York tidak ditundukkan saat ini juga, Caitlin akan merasa sangat dipermalukan jika masih berada di lingkaran sosial Hong Kong dan Las Vegas. Martabat dan harga dirinya akan hancur total. Bersamaan dengan teriakan Caitlin, belasan penjaga tinggi besar segera berlari dari lorong. Orang-orang itu tidak datang dengan tangan kosong. Masing-masing dari mereka membawa senjata. Sementara itu, dua penjaga meletakkan tangan mereka di pinggang, jelas bahwa mereka juga membawa senjata api. Lebih baik kamu berhati-hati, Nona Johnson. Kata Harvey dengan tenang, melangkah ke depan sebelum menerjang ke arah kerumunan. Ia mengayunkan telapak tangannya ke depan dan seketika membuat beberapa penjaga terlempar ke tanah. Para penjaga itu memegangi wajah mereka sambil batuk darah sebelum terpaksa mundur. Harvey melangkah maju dengan santai dan mengambil salah satu senjata dari penjaga, kemudian membuka pengamannya dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! Penjaga lainnya langsung tergeletak di tanah, lumpuh. Darah memenuhi seluruh tempat sementara erangan kesakitan terdengar di mana-mana. Hanya dalam 10 detik, orang-orang besar dan kuat itu semuanya dilumpuhkan. Harvey mengambil beberapa tisu dari meja dan menghapus sidik jarinya dari senjata itu. Kemudian, ia meletakkannya kembali ke atas meja dan menatap Caitlin dengan santai. Berlutut. Minta maaflah. Ucap Harvey tenang. Kau. Caitlin mundur selangkah setelah merasakan aura membunuh Harvey yang begitu menakutkan. Jelas, ia juga takut ditembak. Namun setelah melihat senyum tipis Harvey, Caitlin makin marah. Harvey bisa melihat kemarahannya dengan jelas. Di mata Harvey, Caitlin hanyalah seorang badut. Pikiran itu langsung muncul dalam benak Caitlin. Ia tidak bisa menahan amarahnya saat itu juga. Di detik berikutnya, ia berteriak marah. Mabel Anderson, hubungi Kapten Bierstadt sekarang juga dan katakan padanya bahwa seseorang membuat keributan di Emerald House. Lalu ia menatap Harvey dengan dingin. Sehebat dan segalak apapun dirimu, aku tidak percaya kau akan melawan kepolisian Hong Kong. Caitlin sebenarnya ingin menggunakan koneksi Vince, namun ia merasa itu terlalu memalukan. Itulah sebabnya ia hanya menggunakan koneksi keluarga Parson saat ini. Menurutnya, pengaruh dan kekuatan keluarga Parson saja sudah cukup untuk menginjak-injak 10 Harvey, apalagi hanya satu. Setelah melihat wajah Caitlin yang penuh kebencian, Harvey mengambil cangkir teh dari meja dan menyesapnya. Jika kau tidak meminta maaf kepada Nona Johnson hari ini, maka tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Tuhan pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena aku yang berkata begitu. Irene Johnson merasa khawatir situasinya akan semakin memburuk setelah Caitlin Parson memutuskan memanggil orang-orangnya. Ia tak bisa menahan diri untuk menarik Harvey York ke belakang dan berkata, "Lupakan saja, Tuan York. Mereka sudah mendapat pelajaran." Tadi Harvey sempat menarik pelatuk senjatanya.
Meskipun ia sudah menghapus sidik jarinya, terlalu banyak saksi mata di sekitar. Jika situasi ini semakin parah, bisa saja ia dipenjara. Kakek Irene mungkin akan menyalahkannya karena tidak menjaga Harvey dengan baik jika hal itu terjadi. Ia tidak ingin itu terjadi. Lebih baik melepaskan masalah ini daripada kehilangan Harvey. Caitlin tertawa dingin setelah melihat ekspresi Irene yang penuh kecemasan. Ia mengartikan sikap Irene sebagai bentuk ketakutan dan kepanikan. Bab 2612. Ada apa? Takut. Biar aku beritahu sesuatu padamu, Irene. Masih belum terlambat untuk berlutut. Saat ekspresi sempurna muncul di wajahnya, Caitlin kembali menjadi berani. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, kau akan menerima akibatnya. Kau. Wajah Irene menjadi sedingin es setelah mendengar kata-kata itu. Dia ingin meredakan situasi, namun tidak menyangka Caitlin akan terus memancing emosi seperti itu. Jangan khawatir, Nona Johnson. Aku tidak akan bertindak keterlaluan. Harvey hanya menampilkan senyuman hangat kepada Irene. Beberapa orang memang perlu ditampar agar mereka tahu tempat mereka. Kita perlu menunjukkan betapa menakutkannya musuh mereka dengan memberi sedikit rasa sakit. Pada titik ini, Harvey benar-benar tahu bahwa satu-satunya pilihannya adalah menghancurkan Caitlin sepenuhnya atau meninggalkan aliansi Morgan Johnson yang setengah hati. Mengalahkan Caitlin akan membuat Morgan tetap berpihak pada Harvey, apapun yang terjadi. Itulah sebabnya dia tahu persis apa yang harus dilakukan kali ini. Terlebih lagi, Caitlin datang seorang diri. Jika dia tidak melakukan apapun terhadapnya, maka tidak ada gunanya membuat keributan besar. Berhenti berpura-pura, Harvey. Kau memang bisa bertarung. Tapi, lalu apa? Di zaman sekarang, pukulanmu tidak berarti apa-apa. Dengar baik-baik. Jika aku dihukum oleh Tuan Muda York, aku akan pastikan kau tetap mati hari ini juga. Caitlin benar-benar arogan saat berbicara kepada Harvey. Dia mengira Harvey hanya berpura-pura tangguh. Mabel Anderson dan yang lainnya menatap Harvey seolah dia orang bodoh. Kematian sudah di depan mata, namun dia masih saja angkuh. Dia akan tahu artinya kematian ketika orang-orang Caitlin muncul. Mereka sama sekali tidak percaya Harvey bisa mengalahkan Caitlin. Statusnya sebagai selir keluarga Parson atau keluarga York sudah cukup untuk membuatnya menyombongkan kekuatan yang dianggap luar biasa itu. Irene tidak berkata sepatah kata pun setelah melihat semua itu. Karena Harvey sudah siap untuk menyelesaikan semuanya, dia pun tidak berusaha menghentikannya. Harvey lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan dengan cepat. Astaga! Tak lama kemudian, 10 mobil patroli polisi dengan 3 jenis lampu darurat yang berbeda muncul di depan Emerald House. Para tamu di dalam menjadi bingung. Mereka tidak menyangka ada pasukan dari kantor polisi Outer Ring yang dikerahkan begitu cepat. Pria yang memimpin rombongan itu tak lain adalah Kapten Austin Bierstadt, seorang perwira yang sangat terkenal baik di pemerintahan maupun di dunia bawah Hong Kong. Dikatakan bahwa orang-orang yang dibawa olehnya akan mengalami kerugian besar, bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup. Bab 2613. Austin Bierstadt datang bersama anak buahnya sebelum mereka melangkah ke lantai 2 Emerald House. Ia mendorong kerumunan yang ramai dan berjalan ke arah Caitlin Parson dengan ekspresi garang. Siapa yang berani membuat keributan di Emerald House ini? Siapa yang berani tidak menghormatimu? Kata Austin dengan wajah datar. Betapa konyolnya. Berani-beraninya mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa kamu adalah Ratu Hong Kong? Austin merasa seolah kulitnya sendiri terkoyak pada saat itu. Ia melayangkan pandangan dingin ke sekeliling. Katakan padaku siapa pelakunya, dan aku akan mengajarinya pelajaran tentang hukum Hong Kong. Rupert Howell gemetar saat bergerak ke sisi Harvey. Menyerahlah, Tuan York. Bisiknya dengan cemas. Austin adalah petarung keluarga Parson. Dia memiliki kekuasaan luar biasa. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau di sini. Orang sepertinya pasti punya koneksi dengan pemerintah dan dunia bawah, bahkan mungkin dengan militer juga. Dengan sikapnya yang sewenang-wenang,
bahkan pewaris kaya pun takut padanya. Itulah mengapa kau harus berhati-hati. Kalau kau benar-benar tak sanggup menghadapinya, lebih baik mundur saja. Harvey tersenyum tipis. Aku mengerti. Menarik. Melihat Austin yang datang membawa seluruh tim inspektur bertubuh besar dan bersenjata sungguhan, sikap arogan Caitlin pun langsung kembali. Tepat waktu sekali, Austin. Ucap Caitlin dengan tenang. Nona Johnson di sini sedang ditipu oleh pria yang dia pelihara. Dengan dukungan Nona Johnson, dia berani membuat keributan besar di sini. Bahkan dia sempat menggunakan senjata api. Lihatlah bagaimana semua pengawalku tumbang saat mencoba menghentikannya. Cepat tangkap dia. Kamu harus menghukumnya sesuai hukum. Jangan hanya karena aku yang memanggilmu, lalu kamu membiarkan dia bebas karena campur tangan Nona Johnson juga. Perlakukan dia sebagaimana mestinya. Sebagai orang berpangkat tinggi, kita harus menjunjung tinggi reputasi aparat dan martabat serta hukum pemerintahan. Hukum dia seberat-beratnya dan selesaikan ini dengan cepat. Caitlin bertingkah seolah-olah dia adalah penguasa dunia saat itu. Ia tidak hanya secara terang-terangan menghina Harvey, tetapi juga memberi perintah pada Austin tentang bagaimana menjalankan tugasnya. Sikap arogannya benar-benar tak tertandingi saat itu. Mabel Anderson dan yang lainnya pun menyadari maksud tersembunyi di balik ucapan Caitlin. Mereka mulai bersuara, menyalahkan Harvey karena dianggap bertindak sewenang-wenang dan mencoba membunuh seseorang di depan umum, melanggar hukum Hong Kong. Itu dia. Dia bukan hanya memukulku, tapi juga menyebabkan kerusuhan besar di sini. Benar. Dia yang membuat Nona Parson seperti ini. Mereka hanya mencoba menasihatinya, tapi dia langsung menembak. Dia juga tidak peduli pada hukum, menggunakan senjata api di tempat umum di Hong Kong. Kamu harus tegas, Kapten Bierstadt. Benar. Tunjukkan pada semua orang bahwa Hong Kong adalah masyarakat yang menjunjung hukum. Aku tidak percaya. Dia bukan hanya memukul Nona Parson, dia bahkan menggunakan senjata untuk mencoba membunuh seseorang di siang bolong. Apakah hukum tidak penting baginya saat ini? Kami sebagai aparat akan bertanggung jawab setengah untuk menjaga keamanan Hong Kong. Akan kuurus situasi ini sekarang juga. Setelah Austin selesai berbicara, ia melangkah besar ke arah Harvey sambil menatapnya dengan penuh amarah. Ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, melepaskan pengaman, lalu mengarahkannya langsung ke pelipis Harvey. Bab 2614. Berlutut. Kesombongan dan sikap dominan Austin telah sepenuhnya menguasai dirinya saat itu. Plak. Harvey York langsung menamparkan wajah Austin Bierstadt dengan tangan kirinya. Austin tertegun sepenuhnya. Ia tak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Senjatanya telah diarahkan tepat ke kepala Harvey, namun pria itu masih berani membalas. Apakah Austin tidak paham? Atau apakah Harvey masih belum tahu tempatnya? Tanpa berpikir panjang, Austin berteriak. Lihat baik-baik. Aku adalah kapten dari kantor polisi Outer Ring, Austin Bierstadt. Kau diduga telah melanggar hukum Hong Kong. Berdasarkan hukum, aku bisa menembakmu di tempat. Jika kau tak ingin mati, berlututlah sekarang juga. Plak. Harvey dengan tenang kembali menamparkan wajah Austin. Tamparan kali ini terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kerumunan langsung terdiam. Semua orang tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Caitlin Parson, secara khusus, benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tak ada seorang pun yang bisa menebak dari mana Harvey mendapatkan keberaniannya. Senjata Austin sudah siap dan diarahkan tepat ke pelipis Harvey. Jika Austin menarik pelatuk karena emosi, Harvey sudah pasti tewas saat itu juga. Orang-orang berpakaian tradisional pun kebingungan. Bahkan tokoh-tokoh seperti mereka takkan berani bersikap searogan ini. Mereka akan langsung menyerah dalam situasi seperti itu. Namun Harvey tetap berdiri dengan angkuh. Ini luar biasa. Kau menamparku. Berani-beraninya kau menamparku. Dan kau melakukannya 2 kali. Austin menggelegak dalam kemarahan saat menyaksikan pemandangan konyol di hadapannya. Kau pikir aku takkan menarik pelatuknya? Teriaknya dengan marah. Kau pasti ingin mati.
Ia mengarahkan moncong senjatanya ke paha Harvey, berniat untuk menunjukkan kekuatannya dan memberi pelajaran bahwa ia takkan menerima penghinaan begitu saja. Dengan cara ini, martabat hukum Hong Kong bisa dipulihkan. Klik. Saat Austin menarik pelatuk, ia baru sadar bahwa ada garpu yang tersangkut di penahan tembak. Tak mungkin baginya untuk melepaskan tembakan. Plak. Setelah senjata Austin gagal ditembakkan, Harvey kembali menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan itu sangat kuat, membuat Austin terhuyung ke belakang dan menjatuhkan senjatanya. Bang! Sebuah peluru melesat menembus langit-langit setelah senjata itu terjatuh ke tanah. Suara itu mengejutkan seluruh kerumunan. Caitlin, Mabel Anderson, dan yang lainnya pun terpana. Mereka tak bisa percaya betapa dominannya Harvey. Namun tak lama kemudian, mereka justru merasa senang. Semakin arogan Harvey bersikap, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Sebentar lagi, dia akan mengetahui arti dari kematian. Bukan hanya orang-orang di sana membawa senjata, Austin juga berada di balik perlindungan hukum. Tak mungkin dia akan membiarkan Harvey lolos begitu saja. Seperti yang diduga, Austin mengamuk karena merasa dipermalukan. Tembak. Tembak dia sekarang juga. Teriaknya marah sambil menunjuk ke arah Harvey. Bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab penuh. Sebagai kapten dari kantor polisi Outer Ring, dia biasa berurusan dengan para pewaris kaya raya. Karena ketegasannya dan dukungan dari keluarga Parson, ia tak pernah bertemu dengan orang yang berani tidak menghormatinya secara terang-terangan. Tentu saja, dia takkan sembarangan menantang tokoh-tokoh papan atas seperti Vince York. Namun pewaris kaya biasa tak sebanding dengannya. Austin Bierstadt tidak datang hanya untuk menyaksikan. Ia selalu bisa melakukan apapun yang ia inginkan di wilayah Outer Ring. Ia datang membawa sekelompok orang bersenjata, namun bukan hanya gagal menundukkan pria dari negara H, ia justru mendapat beberapa tamparan di wajah. Wajahnya yang kini membengkak menunjukkan ketidakpercayaan total. Ini benar-benar tak termaafkan. Bab 2615. Jika Austin tidak menunjukkan kekuatannya secara penuh demi menebus harga dirinya, bagaimana mungkin dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Bagaimana dia akan memberikan penjelasan yang pantas kepada Caitlin Parson? Sekelompok prajurit melangkah maju dan segera melepaskan pengaman senjata mereka, bersiap untuk menarik pelatuk. Harvey York mengambil beberapa tisu di atas meja dan mengelap tangannya saat itu juga. Kau Austin bukan? Tanya Harvey dengan tenang. Aku tidak menyalahkanmu karena membela orang lain. Tapi sebelum kau mati, kau sebaiknya tahu siapa yang menamparmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon Leslie Clark sekarang. Kau bisa memutuskan apakah kau ingin melawanku setelah itu. Kita lihat saja apakah kau rela menantangku demi wanita ini. Bajingan kau. Berani-beraninya kau memanggil Nona Clark seperti itu. Austin benar-benar murka setelah mendengar ucapan Harvey. Orang sepertimu berani menantangku. Kau menyuruhku menelepon Nona Clark. Kau pikir kau punya hak untuk itu. Pangkat Austin memang belum cukup tinggi, jadi ia tidak mengetahui siapa Harvey sebenarnya di Hong Kong belakangan ini. Harvey dengan tenang menekan nomor di ponselnya sebelum melemparkannya tepat di depan Austin. Ayo. Katakan pada Leslie kalau kau akan menembak Harvey sekarang juga. Austin awalnya tidak terlalu peduli, namun ekspresinya langsung berubah setelah melirik nomor di layar ponsel. Itu nomor Leslie. Dia memang bukan orang nomor satu di kepolisian Hong Kong, tapi semua orang tahu ayahnya adalah sosok paling berpengaruh di sana. Status Leslie sangat tinggi, bahkan di kalangan kepolisian Hong Kong. Tidak banyak orang yang memiliki nomor pribadinya. Tapi Harvey memilikinya. Ekspresi Austin berubah-ubah saat itu juga. Bip bip bip. Nada sambung terdengar dari seberang sambungan. Tubuh Austin bergetar, dan secara naluriah ia membawa ponsel ke sudut ruangan sebelum menjawabnya. Setelah menutup telepon, wajahnya langsung menggelap. Caitlin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan dahi. Kapten Bierstadt, apa yang kamu lakukan? Tangkap dia sekarang juga. Tembak dia. Maafkan kami, Tuan York.
Kami benar-benar tidak tahu. Kami salah menilai Anda sepenuhnya. Austin sama sekali mengabaikan Caitlin dan menamparkan wajahnya 2 kali. Dibandingkan dengan kemarahan dan kesombongan sebelumnya, saat ini Austin benar-benar dipenuhi rasa takut. Leslie hanya mengatakan satu hal, Harvey adalah saudara angkat ayahnya. Apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di pihak Harvey. Itu sudah cukup. Terlepas dari identitas dan status Harvey, hanya dengan keberadaan Toby Clark saja Austin sadar bahwa dia takkan pernah mampu menandingi Harvey. Caitlin tahu, dibandingkan dirinya, Toby jauh lebih menakutkan. Namun, Toby adalah seorang pejabat pemerintahan. Jika Austin melawan keluarga Parson, dia mungkin akan menghadapi masalah besar. Tapi jika dia menyinggung keluarga Clark, bahkan nyawanya pun mungkin tidak akan tersisa. Bab 2616. Ini hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Maafkan saya, Tuan York. Austin memandang Harvey dengan hormat sebelum mengalihkan pandangannya kepada Caitlin. Nona Parson, gubernur mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi. Oleh karena itu, kantor polisi tidak akan terlibat lebih jauh. Austin Bierstadt melambaikan tangannya sebelum Caitlin Parson sempat berbicara. Kita pergi. Puluhan penyidik dari kantor polisi Outer Ring segera keluar dari Heavenly Box tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka datang dengan kekuatan menekan, tetapi pemandangan mereka melarikan diri adalah sesuatu yang menyedihkan. Rupert Howell dan yang lainnya terdiam tak percaya. Bahkan Mabel Anderson dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Mereka semua terpaku. Siapa sebenarnya pria ini? Hanya dengan satu panggilan telepon, Austin bisa langsung menyerah dan pergi. Dia bahkan tidak memandang Caitlin sedikit pun. Ekspresi wajah Caitlin berubah sebelum ia berteriak. Kembali ke sini, Kapten Bierstadt. Jelaskan dirimu. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka jika kau tidak melakukannya. Namun, Austin segera pergi seolah tidak mendengar kata-kata Caitlin. Dalam sekejap, ia menghilang. Aku rasa dia memang tidak cukup pantas, Nona Parson. Mengapa kau tidak memanggil orang lain saja? Dengan senyum tipis, Harvey berjalan mendekati Caitlin yang masih dipenuhi kemarahan karena dipermalukan. Mengapa kau tidak memanggil orang nomor 2 di Hong Kong ke sini? Kau juga bisa panggil Vince. Kalau bisa, bawa seluruh keluarganya sekalian. Aku tidak keberatan memberimu waktu lebih. Aku bisa menunggu. Silakan. Harvey dengan hormat melemparkan ponsel ke hadapan Caitlin. Layar ponsel yang menyala terang menyilaukan mata Caitlin, membuatnya panik. Dasar bajingan. Caitlin benar-benar ingin menamparkan wajah Harvey. Namun begitu ia mengangkat tangannya, ia langsung menahan diri dengan penuh kebencian. Setelah mengalami semua ini, dia benar-benar mengerti. Pria seperti Harvey sangat keras kepala. Jika wanita sebesar Nona Parson saja tidak bisa menakutinya, maka keluarga York dari Hong Kong pun takkan bisa berbuat banyak. Jika Caitlin benar-benar bertindak, pria itu pasti akan menamparnya lagi. Itu akan sangat mempermalukannya malam itu. Tapi jika Harvey terus seperti itu, wajah elegannya akan hancur pada akhirnya. Setelah melihat Caitlin yang menggertakkan giginya tanpa mampu berkata sepatah kata pun, Harvey melangkah maju. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk pipinya sendiri. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau kesal. Tapi, aku tahu kau tidak akan memanggil bala bantuan bukan? Jika Tuan Muda York mengetahui bahwa kau tak mampu menaklukkanku, kau tidak akan bisa berada di sisinya lagi. Tak peduli seberapa sakitnya perasaanmu, kau harus menelannya. Aku bisa melepaskanmu, tapi hanya jika kau meminta maaf. Lakukan selagi suasana hatiku masih baik. Jika tidak, bahkan ketika kau berlutut nanti, kau tidak akan mendapat kesempatan kedua. Mengerti? Mata Caitlin berkedut karena panik. Ia terus merasakan dorongan untuk menamparkan wajah Harvey, namun selalu berhasil menahan diri. Ia adalah wanita papan atas di kalangan elit Hong Kong dan Las Vegas. Kenapa dia harus peduli pada seseorang seperti Irene Johnson?
Ia akan sangat terhina jika harus menundukkan kepalanya untuk seseorang seperti itu. Namun jika tidak, Harvey akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Adapun membawa ayahnya dan Vince ke tempat ini. Caitlin sangat menyadari bahwa jika ia melakukannya, bukan hanya mereka akan gagal menekan Harvey, tapi ia juga tidak akan memiliki tempat lagi di lingkaran sosialnya. Beberapa harga diri tidak bisa ditebus setelah hilang. Dan beberapa tindakan tidak bisa dibatalkan setelah dilakukan. Bab 2617. Caitlin Parson memutuskan untuk mengubur kapak setelah mempertimbangkan konsekuensinya. Ia datang terlalu cepat. Karena itulah, dia menjadi ceroboh. Dia yakin akan mudah untuk menyingkirkan Harvey York sepenuhnya jika ia menyusun rencana yang lebih matang. Beberapa rencana melintas di benak Caitlin. Ia menahan rasa malunya dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Irene Johnson. Aku hanya mabuk hari ini, Nona Johnson. Pikiranku kacau, dan itulah sebabnya aku mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Mohon maafkan aku. Demi kepentingan Emerald House, aku akan meminta seseorang menyerahkannya padamu setelah perhitungan selesai. Baik. Aku terima permintaan maafmu. Irene tidak ingin masalah ini berkembang lebih jauh. Kau boleh pergi sekarang, kata Irene dengan dingin. Caitlin menahan amarah terhadap sikap Irene, tetapi ia menekan emosinya sebelum pergi sambil melemparkan tatapan tajam ke arah Harvey dan Irene. Setelah Caitlin dan yang lainnya pergi, Rupert Howell dengan cepat menutup pintu di pintu masuk. Lalu ia menatap Harvey dengan bingung sebelum berjalan ke arah Irene. Nona Johnson, ini masalah besar. Tidak akan selesai semudah itu, kata Rupert pelan. Keluarga Parson adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Jika Caitlin benar-benar sudah siap, kita bahkan mungkin tidak sanggup menghadapi serangan mereka. Mengapa kita tidak segera menemui Tuan Muda York? Kita minta maaf padanya dan meminta bantuannya. Kita juga akan memberikan kompensasi berupa uang. Benar sekali. Aku juga akan mengatakan hal yang sama. Nona Parson kemungkinan besar adalah kandidat dari keluarga York. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Bahkan jika kita menang kali ini, kita akan mendapat masalah di masa depan. Teman-teman Irene mulai angkat bicara. Mereka bahkan tak berani bersuara saat Caitlin masih berada di tempat itu. Mereka tidak punya pilihan selain berbicara seperti ini, agar tidak ikut terseret dalam masalah ini. Terlepas dari rasa hormat, para pria itu dipenuhi rasa muak saat menatap Harvey. Jelas, di mata mereka, tindakan Harvey telah menyebabkan banyak masalah hari itu. Jika keluarga Parson menyerang, siapa yang bisa menanggung seluruh tanggung jawab? Harvey menyipitkan mata melihat pemandangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang itu hanya takut pada yang kuat. Mereka hanyalah sampah dari generasi muda. Harvey bahkan tidak tertarik untuk membalas perkataan mereka. Irene mengernyit. Cukup. Jangan bicara omong kosong lagi. Apapun yang terjadi, keluarga Johnson akan menanggung seluruh tanggung jawab atas kejadian malam ini. Caitlin hanya akan datang untuk kami. Kalian semua hanya pajangan di sini. Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau kalian terlalu takut untuk makan di sini, silakan pergi sekarang. Mereka yang disebut teman itu memang sudah menunggu untuk diberi perintah demikian. Mereka saling pandang sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai dari tempat itu. Kalau mereka tahu hanya dengan makan malam biasa bisa berakhir dengan banyak masalah, mereka pasti tidak akan datang sejak awal. Harvey tersenyum tenang. Kamu juga boleh pergi jika mau, Nona Johnson. Aku yang menyebabkan semua ini. Akulah yang bertanggung jawab. Keluargamu tidak ada hubungannya dengan ini. Irene tertawa getir. Bab 2618. Jangan bicara seperti itu, Tuan York. Katanya. Kakekku sudah memberitahuku. Keluarga Johnson memiliki seorang pemimpin cabang, yaitu cabang Longmen di Hong Kong. Itulah sebabnya, apapun yang terjadi, kita harus bertanggung jawab bersama. Makanannya tidak terlalu enak. Irene Johnson hanya makan beberapa suap sebelum membayar tagihan dan pergi. Harvey York juga tidak ingin menghentikannya.
Dia tahu bahwa dia harus melaporkan sebuah situasi. Di dalam budokan Longmen Hong Kong dan Las Vegas. Morgan Johnson sedang duduk di atas futon sambil menarik napas dalam-dalam, mendengarkan penjelasan Irene tentang seluruh situasi. Saat hampir selesai, Morgan membuka matanya sedikit sebelum bertanya. Apa kamu mendengarnya dengan benar? Harvey ingin Vince York dan seluruh keluarganya muncul. Irene memikirkan apa yang telah terjadi, lalu menjawab dengan tenang. Itu benar. Dia memang mengatakannya. Itu menarik. Gumam Morgan. Dia sangat yakin bahwa Caitlin Parson tidak akan berani memanggil siapapun. Apakah dia punya rencana sendiri? Atau dia benar-benar tidak peduli jika keluarga York dari Hong Kong muncul di depannya? Morgan mengernyit. Bagaimanapun juga, satu hal sudah jelas. Harvey tidak takut pada siapapun di Hong Kong dan Las Vegas. Irene tampak sedikit ragu setelah melihat ekspresi Morgan. Haruskah aku meminta seseorang untuk mengatakan hal-hal baik tentang keluarga kita, kakek? Atau kita akan mengikuti Harvey sampai akhir? Penegakan hukum Longmen menentangnya. Akan berbahaya jika kita terus mengikuti jalan ini bersamanya. Morgan menyipitkan mata cukup lama sebelum menjawab. Badai besar sedang membayangi Hong Kong dan Las Vegas sekarang. Itu bisa pecah kapan saja. Keluarga Johnson telah memimpin cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas selama bertahun-tahun. Kita tidak pernah mundur, dan juga tidak pernah memihak. Tapi kali ini, tidak ada pilihan lain. Antara penegakan hukum Longmen atau pemimpin cabang Longmen Mordu. Sebagai bagian dari Longmen, kita tidak bisa lagi tetap netral. Kita harus memilih pihak. Irene mengernyit. Meski begitu, kita tidak harus langsung memilih pihak kan? Serunya. Morgan menggelengkan kepala. Tidak ada pilihan. Atau lebih tepatnya, kita masih punya satu sekarang. Tapi jika kita tidak memilih sekarang, kita mungkin dipaksa mendukung keluarga York dari Hong Kong. Jadi maksud kakek. Ekspresi Irene memburuk. Jika kita mendukung keluarga York, kita bisa mempertahankan posisi kita saat ini. Tapi jika kita bertaruh sekarang, kita mungkin bisa naik ke status yang lebih tinggi di masa depan. Keluarga Johnson telah terasing selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kita menunjukkan taring kita pada orang-orang. Kalau tidak, orang-orang akan melupakan bahwa kita adalah kekuatan yang bisa menantang 4 keluarga besar. Tidak akan ada penyesalan. Karena kita sudah berdiri bersama Harvey, kita akan bersamanya sampai akhir. Seru Morgan dengan penuh keyakinan. Setelah bertahun-tahun dikucilkan, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak muda itu untuk mengubah Hong Kong dan Las Vegas. Irene tidak berkata apa-apa. Dibandingkan dengan Vince yang tinggi dan angkuh, dia merasa Harvey jauh lebih bersahabat. Lagi pula, begitulah seharusnya pria sejati. Saat keluarga Johnson telah membuat keputusan. Di sebuah villa besar di puncak Gunung Taiping, Hong Kong, Caitlin menatap wajah anggunnya di cermin dengan mata yang berkedut, memberikan kesan yang sangat menyedihkan. Dia membanting laptop di sebelahnya ke meja, lalu berseru dingin. Kesombongan Harvey jauh melampaui dugaanku. Aku tidak percaya saat dia mengatakan bahwa keluarga Clark mendukungnya. Tapi sekarang aku mengerti. Mereka akan bersamanya sampai akhir. Aku akan membunuhnya. Bab 2619. Jika tidak, reputasi keluarga akan tercemar sepenuhnya. Di belakang Caitlin Parson, Alice Parson, salah satu dari 4 master Hong Kong, sedang menyeruput cappuccino dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saat kemarahan Caitlin hampir reda, ia kemudian berdebat dengan Caitlin. Katakan, kenapa kamu marah? Tidak perlu khawatirkan hal-hal sepele ini. Pikirkan saja. Carol Parker, Queenie York, Carrie Kennedy, dan lainnya sudah mengalami kerugian darinya. Karena kamu ingin terlibat, wajar jika kamu mengalami hal yang sama, bukan? Jika kamu ingin seseorang disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena sudah memprovokasi dia sejak awal. Carilah orang lain untuk menggantikanmu. Aku sudah bilang, keluarga Parson bukan soal membunuh. Itu adalah pekerjaan geng Brewood. Kita harus menggunakan otak di sini. Bang!
Caitlin menamparkan cangkir Alice hingga jatuh ke tanah dengan ekspresi wajah yang terpelintir. Sepertinya aku punya pilihan. Tuan Muda York sendiri sudah memiliki pandangan negatif terhadapku. Emerald House juga milik kita. Siapa yang akan muncul kalau bukan aku? Jadi kamu. Kamu berani. Alice menatap cangkir kopi yang rusak dengan iba. Ini adalah hadiah yang hanya bisa didapatkan setelah menghabiskan jutaan dolar di toko Hermes. Sungguh memalukan melihatnya rusak seperti ini. Tak perlu panik. Meskipun kita mengalami kekalahan dari Harvey, kita sudah memberitahu Tuan Muda York bahwa kita akan mendukungnya selama dia membutuhkan kita. Ini hal yang baik. Ini adalah investasi. Begitu Tuan Muda York mengetahui ini, dia mungkin akan benci pada kita di awal, tetapi aku yakin dia akan tetap mengagumi kesetiaan kita. Caitlin mendengus dingin. Tentu, itu hal baik bagimu. Tapi, bagaimana dengan aku? Jika Tuan Muda York menganggapku tidak berguna, bagaimana aku bisa naik peringkat seperti itu? Sekarang ini sudah keluar dari gambaran, akhirnya aku punya kesempatan untuk melakukan sesuatu tentang ini. Haruskah aku menyerah sekarang? Kamu seharusnya tahu betapa besar manfaatnya bagimu jika aku bisa menikah dengan keluarga York Hong Kong. Kenapa kamu tidak tahu apa yang aku khawatirkan? Kamu bahkan tidak mempertimbangkan masa depan kita, tapi kamu malah menghinaku. Apakah otakmu rusak? Itulah sebabnya aku tanya, kenapa kamu begitu terguncang? Jawab Alice dengan tenang. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan duduk begitu saja. Alice mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video sebelum melemparkannya di depan Caitlin. Video tersebut menunjukkan rekaman Caitlin yang sedang ditampar di wajah. Video ini dibuat dengan sangat baik. Ekspresi sedih dan jengkel Caitlin tampak jelas di wajahnya. Dia menyerang dengan marah setelah menonton rekaman itu. Apakah kau berniat mempermalukanku? Alice tersenyum. Jangan terlalu terburu-buru. Selain kami, hanya satu orang lagi yang telah melihat rekaman ini. Dia adalah salah satu dari 4 Master Hong Kong, Luis Castro. Dari keempatnya, aku rasa, yang paling kejam seharusnya bisa memberimu keadilan. Ekspresi Caitlin sedikit berubah. Luis adalah pemuda dari salah satu keluarga terkemuka di Hong Kong. Dia tidak tertarik untuk berbisnis atau mencari kekuasaan, tetapi dia suka menjalani hidupnya dalam bahaya yang konstan. Selama beberapa tahun terakhir, dia bermain sebagai tentara bayaran di Dark Island sambil sesekali kembali ke Hong Kong. Louis selalu menyukai Caitlin. Dia bahkan mengumumkan bahwa siapapun yang berani menyentuh Caitlin berarti berlawanan dengannya. Sudah jelas mengapa Alice menunjukkan rekaman tersebut kepada Louis saat ini. Alice Parson mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Caitlin Parson setelah melihat sedikit perubahan ekspresi di wajahnya. Sisterku yang terkasih, saatnya membawa anjing tua ini kembali ke Hong Kong. Kata Alice dengan tenang. Jika dia menang, kita akan mendapatkan kembali reputasi kita. Tapi jika dia mati, kamu tidak akan punya masalah sama sekali. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mendapat manfaat. Apa aku salah? Ekspresi Caitlin sedikit berubah. Bab 2620. Apakah kamu mencoba melawan? Yang Master Alice meletakkan jarinya di depan mulutnya dengan ekspresi dingin. Vince York tidak berhak membuli 4 penguasa Hong Kong. Dia sudah membunuh penguasa keempat dan menggantinya dengan Quinton York. Jika Matthew Flynn dan aku terus bermain-main, kami sudah digantikan sekarang juga. Jadi, Luis Castro. Kata Caitlin. Alice segera memotongnya. Jika Luis bisa merebut kembali martabatmu, itu berarti dia memiliki hak untuk berdiri bersama kita. Tapi jika tidak, maka dia hanya pion yang bisa kita manfaatkan. Aku hanya bisa melawan Vince jika aku bekerja sama dengan Matthew, bukan? Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa Matthew dan aku ingin mengabdi padanya seumur hidup, kan? Pria menempatkan martabat di atas hidup mereka. Kami tidak bisa terus mengabdi pada orang lain sampai kami mati. Matthew membuka pintu dan berjalan masuk dengan santai dari belakang. Kedatangannya membuat Caitlin sedikit terkejut. Ekspresinya segera berubah masam.
Dia sangat tahu bahwa begitu kedua penguasa Hong Kong bekerja sama, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menggulingkan Vince. Keesokan paginya, di pagi hari, Harvey York mencari tempat makan terdekat melalui ponselnya. Sesuai dengan kesepakatannya dengan stasiun polisi Hong Kong, dia tidak akan bisa meninggalkan Hong Kong untuk sementara waktu. Namun, itu berarti kebebasannya juga tidak dibatasi. Setidaknya Harvey masih menunggu Leslie Clark untuk menyerahkan penghargaan warga negara baik kepadanya. Sementara Harvey sedang makan, dia mengernyitkan dahi saat melihat cuaca di luar. Meskipun tidak ada hujan, seluruh tempat tampak sangat suram, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Foam. Saat Harvey sedang setengah makan roti nanasnya, ponselnya bergetar. Nomor yang tidak dikenal menelepon. Setelah mengangkat telepon, terdengar suara dari sisi lain. "Tuan York, selamatkan aku. Tolong." Suara ketakutan terdengar seolah orang itu adalah mangsa yang hampir mati. Harvey sedikit mengernyitkan dahi. "Siapa ini?" "Aku Rupert Howell. Kita bertemu tadi malam. Kelompok kami seharusnya bertemu dan bermain golf hari ini. Aku ditugaskan untuk mengawal Nona Johnson, tetapi beberapa mobil menghentikan kami saat kami sedang dalam perjalanan. Nona Johnson diculik. Aku melarikan diri ketika melihat kesempatan, tetapi mereka masih mencariku. Aku tidak tahu harus lari kemana. Aku mencoba menghubungi kantor polisi dan keluarga Johnson, tetapi tidak ada yang mengangkat. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku hubungi. Tolong, Tuan York. Kamu harus menyelamatkanku dan Nona Johnson. Kamu tidak bisa menghubungi mereka." Harvey sedikit mengernyitkan dahi. Dia merasa ada seseorang yang menarik tali di balik layar. "Jangan terburu-buru. Di mana kamu? Katakan sekarang. Aku akan datang ke tempatmu. Jelaskan semuanya perlahan." Harvey dengan tenang menyipitkan matanya ke arah jendela, seolah-olah tanpa sadar seseorang sedang mengikutinya.